Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yonita yang ngajakin kamu jalan-jalan dan makan-makan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel aku dan karena aku dalam perjalanan ibadah haji tahun 2025 ini aku mau sharing beberapa hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan selama ibadah haji. Di sini aku mau share tentang, keberangkatan menuju bandara embarkasi selama dalam pesawat penerbangan ke Saudi dan juga, pada saat turun di Bandara Arab Saudi. Oke, jadi saat berangkat menuju bandara embarkasi setiap jamaah hendaknya menaiki bus dengan tertib, nanti kita akan dibagi, rombongan dan regu dan teratur sesuai dengan kelompoknya, regu dan rombongannya. Kemudian juga memperhatikan tas sentengan dan tas paspor, jangan sampai tertinggal karena ini bahaya banget. Kita akan melakukan pemeriksaan imigrasi. Kemudian membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Dan setiap jemaah haji dilarang membawa majalah atau rekaman porno, tulisan provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang buat bapak-bapak yang hobi merokok, hati-hati ya. Ini bisa, dikeluarkan di embarkasi, dilarang untuk dibawa. Kemudian membawa jamu berlebihan. Kita juga tidak boleh menerima titipan barang dari siapapun, karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba atau dokumen yang bersifat melawan negara yang membahayakan jemaah haji. Nah, kemudian di Bandara Embarkasi, kemarin kami karena dari DIY itu gabung di SOC Solo, Adi Sumarmo. Jadi selama di Bandara Embarkasi, setiap jamaah hendaknya turun dari bus dengan tertib dan teratur, jangan tergesa-gesa, nggak usah duluan-duluanan. Kemudian memperhatikan tas sentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal di dalam bus. Kemudian menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass yang sudah dibagikan. Jadi karena di SOC itu menggunakan Garuda Indonesia dengan kapasitas 360 orang, maka sebelum naik penempatannya nggak seperti boarding pass pada pesawat biasa, misalnya nomor 27 A, B, C, D, E, F, tapi di sini menurut nomor kursi. Oke. Kemudian di dalam pesawat terbang. Selama di dalam pesawat, kita hendaknya mematuhi petunjuk yang disampaikan oleh awak kabin, pramugara-pramugari, ataupun oleh petugas kloter. Dan kita juga harus menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin, menggunakan sabuk pengaman selama dalam penerbangan, dan duduk dengan tenang. Jangan gaduh gelisah ya guys. Kemudian memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal. Ini kalau bisa ya, karena biasanya kita terus jadi batal karena mungkin buang air kecil di toilet. Kemudian kita juga harus memperhatikan tata cara penggunaan WC. Karena ini WC-nya kecil banget dan sempit, hati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena cecerannya bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Kemudian kita juga harus melihat petunjuk bila hendak buang air kecil ke besar, misalnya duduk di atas kloset, gunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air keran. Bila masih ragu, jangan segan untuk meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter. Kemudian selama di pesawat, karena penerbangan ini memakan waktu long haul flight, lebih dari 8 jam tergantung jaraknya ya. Kalau dari Solo kemarin kami harus mengisi aftur dulu di Kuala Namu, jadi berhenti di sana sekitar 45-50 menit. Kemudian dalam waktu sholat yang kita lewati, kita harus bersuci dengan cara tayamum dan tidak boleh wudhu di dalam toilet. Oke, karena persediaan air di dalam pesawat itu sangat sedikit. Kemudian bersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan flush setelah selesai buang air kecil atau buang air besar. Kemudian jamaah juga harus menjaga pakaian yang dikenakan untuk tetap bersih dan suci selama buang air kecil atau buang air besar. Memperhatikan ceramah pembimbing eh, atau mempelajari buku-buku yang dibaca tentang manasik haji. Dan bila ada membutuhkan tenaga kesehatan, kita bisa menghubungi petugas kesehatan bila ada jemaah yang sakit.
Nah, selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang untuk membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan, merokok dan mengaktifkan handphone, berwudu di toilet pesawat, atau bercanda tentang hal-hal yang nggak penting misalnya, atau yang membahayakan, ada bom di pesawat, atau barang bawaan, atau dalam konteks candaan yang nggak baik. Kemudian, ya untuk handphone ini harus di, mode pesawat ya, jangan sampai, Bu, udah siap sinyal yang terbang, Bu. terpancar dari HP kita itu mengganggu, di Udah dalam siap pesawat. terbang. Kemudian bagaimana untuk sholat di perjalanan? Sholat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. Kemudian, sholat ini juga merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah, karena jamaah haji meninggalkan rumah sampai kembali Bu, udah lagi siap ke tanah terbang? air. Ya, siap. Bismillah. Kemudian, mmm, apalagi ya guys, sebentar aku lihat-lihat dulu. Sholat di pesawat Habis udah ya. pemeriksaan X-ray, guys. Tata Ini cara badannya harus kelihatan. berihram di Bentar lagi kita pesawat. udah persiapan. Gini, ketika pesawat mendekati Ya'lamlam atau Qornul Manazil, ini untuk yang landing di Jeddah ya. Lalu kru pesawat akan mengumumkan bahwa beberapa saat lagi pesawat akan melintas di atas Ya'lamlam atau Qornul Manazil. Ini berlaku untuk, jemaah haji ataupun jemaah umroh ya, yang jemaah haji gelombang kedua atau jemaah umroh yang turun di Jeddah dan langsung melaksanakan umroh di Mekah. Jadi karena miqat itu tidak ditentukan waktu zaman Nabi dulu di Jeddah, tapi di Ya'lamlam. Kemudian untuk laki-laki itu harus membuka kaos kaki dan celana dalam dengan segera jika masih mengenakannya. Kemudian melakukan niat ihram haji umroh dengan niat dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Kemudian apabila jemaah belum niat ihram ketika pesawat melewati Ya'lamlam atau Qornul Manazil, maka ia melaksanakan niat ihramnya bisa di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Kemudian bagaimana dengan kedatangan di Bandara Udara Arab Saudi? Untuk jemaah haji gelombang 1, mereka akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Karena di Madinah ini tidak ada umroh, jadi langsung dibawa ke hotel ya mereka. Kemudian untuk gelombang 2 mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Saat tiba di bandara, jemaah haji untuk tahun ini ada yang istilahnya fast track ya. Jadi pemeriksaan imigrasinya dilakukan di bandara di Indonesia. Jadi petugas dari Saudi akan bekerja di Indonesia kurang lebih selama 1 bulan. Mengantre, turun dari pesawat dengan tertib, memastikan bahwa tes tentengan dan paspor jangan sampai terkelingsut, nanti malah panik ya. Paspor harus berada dalam genggaman, sedangkan koper bisa besar diterima nanti setelah sampai di hotel. Kemudian menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib, sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, ataupun ketua regu. Kemudian mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab dengan sambil mengantri dengan sabar teratur di loket pemeriksaan imigrasi dan tetap menggenggam paspor dan visanya. Menitipkan tas sentengan, tas paspor, uang, dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal dan dipercaya jika selama menunggu keluar bandara jemaah ke kamar kecil atau berwudu. Kemudian jemaah harus memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan karena terpisah. Tanda WC untuk perempuan adalah gambar kepala perempuan berjilbab, sedangkan gambar untuk WC laki-laki adalah gambar laki-laki berjenggot. Jangan lupa untuk menutup aurat dengan disiplin ketika masuk keluar kamar mandi atau WC dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal. Kemudian menekan keran air pelan-pelan karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis. Menjaga kekompakan regu atau rombongan karena jemaah haji yang datang melalui bandara Madinah tidak diistirahatkan di ruang khusus, melainkan diminta langsung naik bus untuk diberangkatkan ke hotel Madinah. Mengikuti instruksi untuk naik bus tertentu dan duduk di kursi yang diarahkan petugas, meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regu atau rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama.
Kemudian jemaah yang terpisah dari bus akan bergabung kembali setelah tiba di hotel. Kemudian kita juga diminta untuk menyerahkan paspor kepada petugas syarikah di sini setelah naik bus dengan tertib dan teratur. Kemudian jemaah haji gelombang 1 yang berasal dari embarkasi yang diberlakukan fast track dianjurkan untuk mengantri turun dari pesawat dengan tertib, memastikan tas sentingan dan tas paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel. Kemudian juga mengikuti instruksi untuk naik bus dan duduk di kursi yang diarahkan petugas, meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regunya, nggak masalah ya. Kemudian menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi. Oke, jadi untuk jamaah gelombang kedua setelah naik bus, jemaah haji hendaknya menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi atau syarikahnya dengan tertib dan teratur. Kemudian melaksanakan niat ihram umroh bagi jemaah yang berhaji tamatu. Jadi seluruh jamaah haji Indonesia adalah berhaji tamatu, artinya akan berumroh dulu sebelum musim haji. Berniat ihram haji bagi yang berhaji ifrad dan berniat ihram umroh dan haji bagi yang berhaji qiran jika mereka belum berniat ihram di asrama embarkasi atau di atas ya'lam makonul manazil ketika bus bergerak. Kemudian jamaah diminta untuk membaca dan memperbanyak talbiyah, zikir, dan doa selama dalam perjalanan menuju Mekah. Mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal-ugalan. Oh ya, karena tahun ini ada sistem baru untuk pendaftaran haji itu ya akan banyak checkpoint selama dalam perjalanan dan diperiksa. Kadang-kadang sih seperti formalitas dulu karena sekarang ketat sekali. Sebelumnya ada banyak jamaah haji ilegal dan ini sangat dihindari oleh pemerintah Saudi Arabia Kingdom karena untuk membantu keselamatan para jemaah sendiri. Jadi jangan sampai terjadi tragedi yang sangat tidak diinginkan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian vlog saya kali ini dan saya doakan buat teman-teman semoga bisa dimudahkan rezekinya, tetap dalam iman dan Islam dan bisa dipanggil untuk menjadi tamu Allah di musim-musim haji berikutnya dan bisa mengikuti kesenangan, kebahagiaan seperti yang saya rasakan saat ini. Terima kasih karena sudah nonton ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soft landing. Ini langsung buka. Nggak dikirimkan ke nanti ya, sama aku. Lihat di YouTube bukan ngirim. Nanti filenya penuh.